Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan bawakan renungan sapaan iman Gereja Kristen Jawa Margowidan. Oleh karena itu, sebelumnya terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur dalam keadaan sehat dan selamat. Selanjutnya kami akan mendengarkan renungan sapaan iman. Oleh karena itu Bapa, kami mohon penyertaan Roh-Mu yang Maha Kudus agar firman-Mu yang disampaikan dalam renungan ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kami dan dapat terwujud pula dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, renungan sapaan iman pada pagi hari ini dengan mendasarkan pada firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dan yang menjadi sentral sebagai ayat renungan adalah pada ayat 17 yang tertulis demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Oleh karena itu, berdasarkan bacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17 tersebut, renungan pagi ini kami beri judul menderita karena berbuat baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sepakat bahwa menolong sesama adalah merupakan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun demikian dalam kehidupan ini, siapkah kita menderita demi kebahagiaan orang lain? Karena dalam kenyataannya, setiap orang pasti tidak akan suka dengan penderitaan, karena kepentingan diri sendiri yang selalu dikedepankan atau selalu diutamakan. Sehingga jarang kita menemukan ada orang yang tulus menolong sesama yang sedang menderita, apalagi apabila harus mengorbankan harta miliknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan alasan tersebut, maka Rasul Petrus menuliskan dalam suratnya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 17 tadi. Rasul Petrus mengungkapkan hal tersebut bertujuan untuk mendorong keimanan kita, yaitu yang pertama, bahwa kesengsaraan yang dipikul oleh orang Kristen karena berbuat baik kepada sesama adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Sedangkan yang kedua, sengsara atau pengorbanan yang dialami oleh orang percaya karena sebagai bentuk aktualisasi akan pengakuan iman atau penerapan iman adalah merupakan kebaikan juga. Kedua hal tersebut adalah merupakan ibadah yang benar di hadapan Tuhan Allah. Yaitu hal ini sesuai dengan telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk tidak berfoya-foya menggunakan anugerah keselamatan
karena hidup kita akan sia-sia. Kita dapat membandingkan dan membacanya dalam Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca sejenak Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memanggil dan mengutus kita agar kita selalu dapat memberdayakan anugerah Allah demi kepentingan semua orang atau sesama manusia. Sehingga meskipun dalam usaha pemberdayaan anugerah itu kita menghadapi kesulitan dan bahkan bisa merupakan kesengsaraan, menurut Rasul Petrus, anggaplah hal itu sebagai kurban terbaik, tidak bercacat dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan hal itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Tuhan menempatkan kita, dan sekaligus kita melakukan semua pekerjaan atau profesi dalam kehidupan ini, baik itu pelayanan di dalam gereja, di kalangan pemerintahan maupun di kalangan swasta, dan bahkan dalam lingkup terkecil yaitu keluarga kita masing-masing, maka lakukanlah kebaikan dengan penuh kerelaan hati, karena hal tersebut adalah merupakan bentuk aktualisasi atau penerapan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, dan percaya hal demikian adalah sebagai kebenaran iman yang mencintai Tuhan Allah. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, renungan sapaan iman pada hari ini, dan marilah kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh bersapi menghayati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami anak-anak-Mu selalu setia dalam mewujudkan keimanan kami untuk selalu menolong sesama yang dalam penderitaan sebagai bentuk ibadah kami yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memampukan dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.